Halo, selamat sore teman-teman foodpreneur yang di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Seteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Sore hari ini saya pengen banget ngundang salah satu influencer atau misalkan yang dirinya sih nyebutnya sih food vlogger yang cukup hits lah di Indonesia, cukup terkenal apalagi di kota asalnya. Tuh ya, biar tersambung, semoga kayaknya lebih cepat harusnya karena kayaknya traffic sore tidak semasif traffic kalau kita malam-malam. Nah, itu dia. Ternyata cepet loh. Cepet banget, gue happy banget pokoknya. Halo Dio. Ya, gimana? Sorry, agak putus-putus. Diulang gimana? Selamat sore Sugeng Sonten Mbak Sarita. Alah, aku nggak terlalu bisa ngomong Jawa. Tapi gimana? Gimana? Waktu itu di Jogja. Heeh, di Jogja. Tapi kan kalau Dio ya di Jogja Hits di Indonesia juga cukup terkenal lah. Iya, nah, sebentar, aku opening dulu karena kamu cepet nyampenya tadi, cepet nyampe. Gitu. Oke, teman-teman semua. Agak putus-putus dia. Gimana? Agak putus-putus suaramu? Oh ya, standby-nya udah agak putus-putus suaranya. Loh, sekarang malah jadi ngeheng. Sebentar. Oke, standby-nya jam yang lalu. Sejam. Oh, ini ya. Beda waktu kita ya. Agak putus-putus dia. Bisa ganti wifi nggak? Atau mungkin ganti... Ganti sambungan internet coba. Oh ya. Kali ini masih putus-putus nggak? Udah nggak? Oke. Nah, buat teman-teman food planner yang lagi ngelihat kita berdua, jangan lupa ya, nanti kalau misalnya mau nanya ke Dio itu boleh banget, tapi nanti nanyanya di kolom Q&A yang ada di bawah, jangan di komen, karena kalau di komen nanti ketimpa aku nggak baca loh. Gitu. Jadi nanti yang mau nanya ke Dio ini penting banget karena biasanya sih followersnya Foodies ini biasanya kan foodpreneur ya, pebisnis kuliner, jadi pastinya pengen tahu banget detail-detail yang mau ditanyain pada sore hari ini ke Dio. Gitu. Oke, nah kita mulai dulu aja. Oh ya, buat teman-teman juga kalau misalnya mau ngambil catatan, mau nyatet hari ini boleh juga, karena banyak yang mau aku bongkar dari seorang Dio ini yang akunnya namanya Diodoran. Lucu banget emang pertama kali baca, luar biasa. Nah, oke, tanpa berpanjang-panjang lah. Kayaknya walaupun sebagian besar kayaknya juga udah pada kenal ya Dio ini siapa, tapi akan lebih sah, lebih legit gitu kan kalau misalnya Dio memperkenalkan diri sendiri deh. Sebenarnya Dio ini sopo gitu, terus tiap hari kerjanya ngapain aja gitu. Terus kemarin sih memperkenalkan dirinya sebagai food vlogger. Nah, monggo Dio. Iya, oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak lah. Pokoknya udah diundang live kali ini Mbak Sarita. Live bersama Foodies, sudah tak tunggu-tunggu ini kapan ya live sama saya. Perkenalan ya, nama saya Dio. Jadi Diodoran itu emang diambil salah satunya potongan nama Dio yang ditambah dengan Doran, biar sesuatu yang berbeda aja, membedakan sama teman-teman yang lain yang biasanya kalau di food itu kan apa kuliner seperti itu. Ini lebih ke kayak apa ya, yang bikin kayak orang ternganga, apa ini, jualan ini kayak gitu. Oh enggak. Jadi kesehariannya ya seperti teman-teman lihat di Instagram ataupun YouTube itu ya makan-makan aja kayak gitu. Jadi kesehariannya membuat konten yang berkaitan dengan F&B. Ya kadang sedikit-sedikit joget-joget gitu lah. Seperti itu. Kesibukan dalam 1 bulan itu
1 sampai 10 minggu, 1 sampai 1 minggu Banyak amat. ya di Jakarta, terus saya ada di Jogja, terus ada di 1 minggu itu untuk trip YouTube Diodoran untuk mendokumentasikan kuliner legendaris seperti itu. Jadi di mana aja tadi beredar kotaknya? Ya, jadi 1 minggu sampai 10 hari biasanya kita ada di Jakarta, ngerjain endorse yang ada di sana. Terus 1 minggu itu ada di trip YouTube. Jadi YouTube Diodoran itu kita lagi ada misi untuk mendokumentasikan kuliner legendaris Nusantara. Yang hari ini terakhir bulan kemarin Pacitan itu kota ke-46 yang kita Wah. Ya, itu food yang legend kayak gitu. Terus sisa dari hari-hari itu biasanya kita ada di Jogja, terus dan sekitarnya aja kayak Purwokerto, mungkin Solo atau Klaten. Tapi so far sih di Jogja aja seperti itu. Ya emang makanan. Domisilinya Jogja ya berarti ya? Ya di Jogja. Nah, Dio, ini dong, aku mau nanya nih, sebenarnya kan banyak ya orang nyebut ada istilah KOL lah gitu, Key Opinion Leader ya, bukan kembang kol. Key Opinion Leader, terus ada yang dibilang buzzer, ada yang bilang influencer, ada yang bilang food vlogger, ada food blogger, dan kawan-kawannya lah. Nah, itu bedanya apa sih satu persatu, dan kalau Dio ini masuk yang mana ya? Masuk yang gali sumur ya Mbak. Jadi dari beberapa yang disebutkan sama Mbak Sari tadi, dari saya aja mungkin bisa benar ataupun salah gitu ya. Jadi KOL itu kan Key Opinion Leader, benar yang Mbak Sarita tadi bilang. Biasanya itu untuk kayak praktisi gitu Mbak. Jadi mereka nggak hanya di online ataupun sosial media, bahkan mereka aktif juga di dunia nyata kayak gitu, dan tidak terpatok dengan follower tertentu dan lain sebagainya seperti itu ya. Terus untuk yang ada buzzer, nah buzzer ini biasanya mereka digunakan untuk mentrendingkan sesuatu yang setahu saya gitu ya. Jadi mungkin kayak penempatannya platformnya itu biasanya ke Twitter biasanya ya, jadi untuk Twitter sesuatu kayak itu, dan itu bisa dilakukan buzzer itu oleh semua orang, tidak hanya di follower tertentu. Bahkan yang 0 follower mungkin kayak akun fake kayak gitu kan biasanya untuk nge-buzzer gitu ya. Susah untuk nge-trackingnya, biasanya seperti itu. Terus ada lagi influencer gitu. Influencer itu berarti influence, orang yang menginfluence ya, yang bahasa Jawa itu mingini gitu ya. Biar mie mingini ya, mingin-mingini ya mengen-mengenin ya. Influencer itu punya seperti itu. Kalau dalam hal ini influencer itu biasanya mereka ada di follower tertentu mungkin yang mereka sudah mempunyai community. Biasanya orang akan mengikuti si influencer tersebut. Biasanya kalau di beauty ya akan contoh review maskara akan mengikuti beli itu. Kalau dalam hal ini F&B, mereka akan mengikuti apa yang sedang di review mungkin oleh si influencer tersebut. Oh ini loh ada soto di sini, enak seplik dulu, kayak gitu. Terus mereka beli. Biasanya seperti itu, Mbak. Setauku ya. Terus ada vlogger dan blogger gitu ya. Itu sebenarnya sama-sama orang yang membuat konten yang supaya warganet melihatnya itu gitu ya. Terus perbedaannya itu hanya kayak di blogger itu tulisan, vlogger itu video. Ya. Mungkin teman-teman bisa nambahin gernya itu apakah seger atau apa? Blog itu tulisan, vlog itu video. Begitu. Vlog kan video logger gitu. Ya. Kalau ini tadi kan ada satu lagi tuh, content creator. Nah, itu apa lagi tuh? Seseorang yang suka membuat konten, yang kerja. Itu dalam ya kayak blogger itu kan pilihan. Jadi kalau ngikut ke blogger berarti dia seorang content creator tulis kayak gitu ya. Kalau di vlogger berarti dia seorang content creator video. Video. Pinter ya aku. Pinter nerjemahin. Kalau Dio ini masuk yang mana? Kalau
Kalau saya sama teman-teman itu ya kita lebih ke food vlogger gitu ya. Jadi Vlogger. kalau diinin dalam satu ini tertentu juga sebenarnya terserah teman-teman aja mau ngundang kami ini seorang apa sih seperti itu. Tapi kalau apa yang kami buat itu lebih cocok ke vlogger ya, food vlogger berarti sering iniin tentang makanan gitu. Karena bikin video tentang makanan ya. Ya, yang kita dokumentasikan dalam bentuk video gitu. Foto ya dikit-dikit foto gini. Nah. Foto orang atau foto makanan? Ya, dua-duanya. Orang sama makanannya. Nah, terus ini aku mau nanya nih. Kan tadi kan kalau kita 2020 lah ya. Sebelum 2020 kan bisa dibilang eranya Instagram ya. Maksudnya Instagram kan benar-benar riuh rendah rame gitu kan. Nah, 2020 ini kan kayaknya masuk tahun yang boomingnya TikTok ya. Kayaknya kalau dulu Bowo dibully, kayaknya sekarang si om tantenya Bowo ini baru lagi rame-rame seneng main TikTokan gitu. Nah, ya kan tadi kan katanya joget-joget gitu kan. Nah, cerita dong, beda nggak sih sebenarnya antara bikin konten di Instagram sama TikTok gitu? Maksudnya perbedaan signifikannya apa? Ya, kalau dalam hal ini di kami juga dari deodoran itu juga kita ada TikToknya Semlidut namanya. Nah, apa tadi? Apa namanya apa? Semlidut. Apa? Semlidut. Iya. Semlidut. Ya. Artinya apa itu? Jadi kalau almarhum Pak Bondan itu mempunyai jargon maknyus, kami itu mempunyai jargon Semlidut tersebut, Mbak Sarita. Itu artinya enak gitu atau gimana? Mantep gitu? Enak yang enak banget lah pokoknya. Oh enak banget, semlidut. Ya oke. Ya. Terus. Oke, terus? Nah kalau ini pandangan saya pribadi, bisa benar juga. Kalau Instagram dan TikTok itu sama-sama sosial media, tapi apa yang di dalamnya itu berbeda. Apalagi gini, di TikTok itu semua sudah tersedia, Mbak. Backsound tersedia, bahkan kita bisa ngedit di situ. Dan kalau saya melihat di TikTok itu lebih receh kayak gitu. Contoh gimana tuh maksudnya? Ya, dalam hal ini food gitu ya, kita di food. Kalau di Instagram kita membuat konten seserius dengan proper gitu ya, sinematik lah atau slow-mo lah seperti itu. Tapi itu kalau dipindahkan ke si TikTok itu malah viewernya sedikit. Nah itu yang saya kenapa ya kayak gitu ya dalam hati itu. Terus tapi ketika saya membuat itu menggunakan handphone aja, itu justru kayak yang istilahnya lebih ke video yang apa adanya dan tidak bisa dibilang itu bukan video yang profesional kayak itu kita kayak itu. Justru di situ malah viewernya tinggi seperti itu. Dan di TikTok ini seperti yang teman-teman saya bilang juga, yang gede di TikTok juga, TikTok itu emang kayak sereceh mungkin dan konten sepadat mungkin. Sepadat mungkin. Sepadat mungkin. Jadi kayak apa adanya. Ketika makan ya makanannya apa, tempatnya seperti apa, terus nggak banyak intro. Ya udah ini aku makan sate, rasanya seperti ini, harganya sekian, tempatnya seperti ini. Entah itu Instagramable atau itu kaki lima, ini harganya sekian, udah cukup seperti itu. Dan banyak yang bilang ke saya juga harusnya itu backsound-nya dimasukin dengan backsound yang lagi viral hari ini. Contoh ada terpesona mungkin Haritor, kayak gitu, dimasukin itu karena itu yang lagi trending dan orang mungkin akan melihat ketika ngeklik di audio itu akan melihat seluruh konten dengan menggunakan si audio tersebut seperti itu. Dan yang saya coba emang pengaruh juga seperti itu. Jadi kadang kita membuat konten yang gitu ya di TikTok itu justru malah kayak viewernya tuh mungkin nggak suka gitu ya. Kalau di ini case-nya di akun kami ya di Semlidut itu. Jadi kayak yang malah video 15 detik, 14 detik itu malah yang kayaknya mereka malas dengan hari ini tuh udah kayak malas dengan yang berribet lah, harus intro yang ini dulu lah, yang itu dulu seperti itu. Ini kalau dalam vote ya, mungkin kalau dalam stand up comedy atau apa mungkin itu akan case-nya beda lagi. Dan berarti ya kalau ya gimana lebih apa?
pendek aja sebenarnya. Ya kayak Instagram dulu kan hanya 15 detik video itu, ya kan? Ya. Awal-awal itu. Nah sekarang di TikTok juga, TikTok itu kadang-kadang menjadi video pendek. Tapi sekarang juga bisa 1 menit bahkan sampai 3 menit hari ini, seperti itu. Dan semua udah komplit kalau TikTok sih, kayak filter gitu. Kalau mungkin sobat wanita, nah itu pengen shimmery ada filternya seperti itu. Mungkin lebih lucu, lebih kekinian juga. Dan ini dulu kadang-kadang TikTok itu hanya ini generasi setelah milenial itu apa? Sebenarnya Gen Z. Gen Z. Gen Z. Ya. Ternyata di TikTok tuh enggak. Bahkan orang-orang tua yang sering kayak orang-orang tua yang bahkan mungkin seumur bapak saya, mungkin umur 50 tahun sekian, saya kaget. Kok punya ya kayak gitu. Bahkan mungkin orang-orang itu tidak download Instagram. Gitu. Oh. Ya. Ini sih Mbak. Seperti itu. Dan ini bukan hanya Gen Z, tapi seluruh umur ada di sana kayak gitu. Sampai baby boomer ada ya? Baby boomer. Baby-babyan juga ada. Dedek-dedekan. Ya, nah, tapi sebenarnya ya, jadi sebenarnya nih aku nanya juga sih, sebenarnya konten seperti apa sih yang powerful buat pebisnis kuliner ya? Maksudnya apakah yang heboh-heboh, misalnya makannya banyak banget gitu, ekstrim-ekstrim misalnya baksonya gede atau misalnya pizzanya gede gitu, atau yang gimana sih? Apakah yang misalnya harus keringetan gitu? Yang kayak gimana sih? Ya, jadi gini Mbak, kalau menurut saya sebenarnya ini ya F&B, contoh si owner resto seperti mereka sudah membuat makanan atau minuman seenak mungkin. Pertanyaannya gimana caranya orang-orang itu mencoba? Ya, ketika mencoba sudah, wah ini enak kayak gitu, mereka akan repeat order lagi ke sana seperti itu. Tapi kan jadi gimana caranya supaya makanan dan minuman ini dicobain oleh banyak orang. Nah, dengan gimmick-gimmick tertentu itulah yang akan menjadi daya tarik. Sekarang gini, kalau hanya biasa soto ayam kayak gitu ya, wah ini cuma soto ayam saya ini enak banget kayak gitu. Tapi tidak ada gimmick tertentu, mungkin dengan contoh warungnya mau roboh atau dengan suiran ayamnya sekilo, mungkin itu orang nggak akan kayak interesting, seperti apa sih itu, kayak gitu. Gitu. Itu hanya untuk mempercepat mungkin ya, untuk mempercepat supaya orang untuk mencoba. Mungkin kalau untuk word of mouth, mungkin ini di sana enak, itu akan lambat mungkin gitu untuk brand baru ya, kecuali untuk yang udah legend mah udah kuat gitu ya. Seperti dengan gimmick-gimmick itulah orang semakin penasaran dan akan mencoba produk tersebut. Makanya mungkin hari ini dengan promosi buy one get one ataupun free ataupun seperti apalah, itu kan semata-mata tujuannya untuk gimana caranya orang untuk mencoba produk tersebut. Nah, cara-caranya kan banyak. Nah, kalau ini teman-teman Mbak Sarita dengan foodiesnya pasti tahu tentang ilmu seperti itu lebih jos. Saya diajarin dong, Mbak. Enggak lah, lebih jago Dio lah bikin konten. Nah, tapi kalau dari pengalaman nih ya, maksudnya dari pengalaman yang terbaru lah, tren-tren terbaru gitu. Sebenarnya kalau sekarang bikin konten yang lebih powerful lah ya, maksudnya yang lebih bisa ngegulung lah. Kalau gue ngomong kalau di TikTok kan gitu ya, maksudnya biar viewersnya naik. Kalau viewersnya naik kan artinya makin banyak yang nonton. Nah, itu biasanya yang terakhir-terakhir ini ya untuk pebisnis kuliner. Itu biasanya yang kayak gimana sih, maksudnya gimmick apa sih sebenarnya yang paling populer gitu untuk dipakai? Ya kalau hari ini masih seperti yang sesuatu yang heboh-heboh sih Mbak, emang benar gitu ya. Jadi kayak yang besar-besar itu masih kayak yang besar-besar. Itu masih tertarik juga hari ini. Terus kadang di si QL atau di vendor itu juga dituntut untuk Mas saya pengen ini kontennya nanti mukbang ya kayak gitu. Ya, mukbang. Ya, mukbang masih laku ya? Iya, masih ya. Seperti itu. Tapi gini Mbak, kontennya menurut saya juga itu masih kembali lagi ke produk masing-masing lagi. Seperti itu. Ini lalat gimana? Padahal udah mandi saya. Balik lagi ke produk masing-masing gitu. Kalau produk itu adalah produk yang keseharian orang sudah makan, mengkonsumsi lah seperti itu ya.
Itu sejauh ini kita membuat konten itu untuk viewernya dan lain sebagainya, komen itu tidak terlalu susah, Mbak, kayak gitu. Jadi ketika kita membuat konten semaksimal mungkin kayak gitu ya, dan untuk brand yang kita komunikasikan kayak gitu. Dengan seperti itu, contoh ketika soto mungkin bakso atau mie ayam itu pasti mereka ketika melihat itu akan mengikuti, Mbak. Kayak wah ini enak banget jam segini makan ini, wah ini terang. Tapi akan menjadi lebih effort itu kalau itu makanan-makanan yang tidak keseharian orang makan seperti itu. Contoh cake yang Italian apalah kayak gitu mungkin ya. Itu kayak kita ekstra untuk mempromosikannya itu pasti akan dikasih gimmick tertentu atau knowledge di dalamnya seperti itu, Mbak. Itu ya. Lebih gampang konten-konten yang emang kesehariannya sudah masyarakat Indonesia makan gitu ya, bakso, nasi goreng, soto seperti itu, Mbak. Berarti yang lebih mudah sebenarnya mempromot produk-produk yang kategori mungkin makanan sehari-hari ya? Ya, itu. Terus karena ya gimana? Sekarang juga banyak kan, maksudnya di TikTok itu yang menjual kesedihan juga kayak itu, wah ini nggak laku. Tapi itu the power of social media gitu. Ketika mereka nge-share kesedihan itu baru laku berapa dan sebenarnya orang akan empati berduyun-duyun mereka datang ke situ. Tapi kan ada pertanyaan selanjutnya kayak gitu. Rasanya seperti apa? Terus apakah after itu ya udah akan gitu aja? Kalau gitu aja ya mesti orang akan mencoba karena kasihan terus ya udah kayak itu, setelah itu kan kasihan. Ya banyak banget yang seperti itu sih, Mbak. Jadi tapi sebenarnya nggak bisa ya misalnya orang hanya bergantung berarti gini. Berarti sebenarnya nggak bisa bergantung hanya pada konten-konten yang misalnya gini, sekali kita bikin yang misalnya kasihan tadi nih, tapi kan nggak bisa terus-terusan seperti itu ya. Pasti harus ada another type of content kali ya, misalkan sekarang ngomong kasihan, besok ngomong yang gede-gede tadi kali ya. Akan biasanya gitu kali ya. Ya ini mayoritas mereka tidak tentang itu. Nah itu bisa masuk ke foodies class ya. Foodies class. Siap. Nah, tapi gini, aku mau nanya lagi nih. Sebenarnya kalau misalnya dari pengalaman ya, berarti kalau misalnya meng-hire atau di-post gitu sama influencer atau content creator itu benar-benar punya dampak penting banget nggak sih untuk sebuah bisnis kuliner atau untuk produknya? Ya, kalau menurut saya iya, Mbak. Iya, kayak gitu. Karena adalah media hari ini yang dilakukan kalau dulu kan brosur, orang, kan. Mereka juga sebenarnya orang-orang dulu juga melakukan itu, gitu. Tapi hari ini adalah online sosial media, kayak gitu. Kalau untuk bisnis F&B itu emang penting. Tapi mungkin perlu digarisbawahi gitu ya, jangan terlalu memaksakan. Jadi seadanya budgeting marketing aja gitu. Biasanya kan ada yang sudah memaksakan ya, mereka terus berharap seperti itu. Kadang masnya kita itu tugasnya di influencer ini tugasnya sampai ke traffic ya gitu ya. Itu karena masih banyak ya yang ada di dalam, tergantung masih konten maksudnya produknya seperti apa dulu, apakah ketika diolah menjadi konten itu sesuatu yang itu membuat orang menjadi pengen. Contoh kalau keju gampang, keju di Molor enak kayak gitu. Contoh kalau mungkin atau roti ini gimana kayak gitu ya, harus ada mungkin si cake-nya ini dicampur ke susu terus kita experience mungkin seperti itu mungkin akan orang akan menjadi tertarik. Tapi masih kembali lagi, makanya kalau untuk para pebisnis F&B mungkin itu ya seadanya budgeting marketing, jangan memaksakan, karena ketika berharap kayak gitu yang ditakutkan walaupun si influencer itu sudah semaksimal mungkin seperti apa yang mereka kerjakan, ya takutnya itu nggak sesuai harapan mereka. Karena kita kan bertugas untuk sampai ke traffic. Contoh ini balik ya, traffic udah dimensi masuk deh ke Instagramnya, Instagramnya terus kayak gini cuma 2 uploadan mungkin 3 uploadan terus nggak teratur. Itu kan kayak orang udah ini di sini ada toko ini Li, terus mereka ini orang ke toko tersebut, lah tokonya yang mana? Ya ini.
Nah, cuma kayak gini ya, display yang dan lain sebagainya itu kayak nggak meyakinkan, ya nggak? Iya. Makanya itu seperti kalau dibilang penting, penting seperti itu. Nah, terus hari ini mungkin beberapa influencer itu menjadi sebuah aset kayak gitu. Jadi asetnya ketika ada brand baru muncul akan promote gitu atau endorse ke influencer-influencer tersebut. Seperti itu ya. Nah, setelah itu biasanya video itulah yang akan diolah menjadi sebuah testimoni atau apapun untuk di-ads di Instagram Ads ataupun Facebook Ads atau mungkin hari ini ada TikTok Ads. Seperti itu sih, Mbak. Jadi kalau penting dan mungkin untuk beberapa influencer mungkin menurut saya pribadi mungkin harus ada suatu pembeda seperti itu. Jadi apa yang membedakan si A dan si B seperti itu. Jadi contoh kalau di hari ini kita mau ngolah konten itu seperti apapun itu pasti akan tahu orang itu, oh ini endorse seperti itu, ya enggak? Kalau di kami ya seperti itu. Nah, terus saya punya gini pertanyaan, terus gimana caranya membuat, karena ini di F&B orang itu tetap mengikuti endorse tersebut, yang kategori kadang endorse itu menjadi tanda kutip wah ini paling endorse kayak itu, ya kan? Mayoritas kadang seperti itu mikirnya si warganet ini. Nah, untuk itu jadi kalau di deodoran itu ada prosesnya. Jadi ketika orang mau endorse ke kami di Instagram itu kita ada melakukan seleksi. Jadi mereka mengirim makanan dulu, makanan atau minuman, itu diseleksi. Aku compare lidahku sama teman-teman di sini. Nah baru nanti keluar nilai itu tahu mana yang lolos, mana yang enggak. Kalau yang enggak lolos itu kita langsung ngasih tahu ke ownernya langsung. Ini enggak lolos karena kita kasih masukan. Karena mungkin ini seperti itu. Mungkin kalau bakso mungkin ini baksonya masih kurang dagingnya. Mungkin kalau sate ini masih terlalu keras dan lain sebagainya. Jadi kita nggak nge-blow up itu ke sosial media dan kita beritahukan ini kurangnya ini loh, enggak. Karena siapa tahu brand-brand itu kami komunikasikan menjadi rezekinya mereka seperti itu. Nah, jadi kita seleksi itu di deodoran. Mungkin itu yang membedakan kami dengan yang lain. Walaupun proses itu membuat kami sedikit, ya nggak sedikit, tapi lebih repot seperti itu. Karena masih ada debat-debat dan lain sebagainya. Nanti, loh ini kenapa nggak lolos? Padahal yang ini enak. Yang satu bilang enggak, ini terlalu ini enggak, dan terlalu seperti ini. Jadi kuncinya itu kalau di teman-teman di sini itu langsung gampang. Sekarang gini aja. Makanan ini kamu mau nggak rekomendasiin ke teman dekatmu? Enggak, ya wes berarti nggak usah lolos ini. Nggak seperti itu. Kalau mau, ya berarti ini lolos kayak gitu. Jadi indikatornya kalau kita nggak mau merekomendasikan ini ke teman kita, ya kita jangan sampai merekomendasikan itu ke khalayak luas seperti itu. Walaupun matnya endorse itu ya cuannya gede lah di sana gitu ya. Kan tahu seperti itu. Tapi kayak kami itu mikir kami itu di tengah-tengah seperti itu. Di tengah-tengah antara brand yang kami komunikasikan dan orang yang nantinya akan mengikuti rekomendasi kita. Makanya kita melakukan itu seperti itu, Mbak. Gitu. Berarti ditolak ya, ditolak, nggak jadi di endorse gitu ya, kalau misalnya nggak cocok. Ya, masukan itu banyak sekali. Bahkan ada yang kayak belum lolos, terus kita boleh ngirim lagi, boleh dengan apa yang kita masukkan itu tersebut, terus kirim lagi udah jadi bagus. Oke, ini lolos. Ada yang nggak lolos, kirim lagi, nggak lolos lagi. Biasanya mereka udah capek, mungkin udahlah nggak usah. Itu ya, tapi ini demi kebaikan dari brandnya, dari orang yang nanti akan mengikuti. Ya kita gimana pun, walaupun ini kita dibayar ya kita harus semaksimal mungkin dan emang sedetail itu seperti itu. Supaya orang akan mengikuti dan nggak kecewa seperti itu. Ya. Nah, tapi sebenarnya gini, pernah nggak? Aku mau nanya. Jadi sebenarnya time frame atau durasi yang paling ideal kalau mau kerja sama influencer tuh gimana sih? Apakah setahun penuh misalnya atau sebulan sekali aja atau gimana? Ya, gitu. Jadi gini, ini ada yang udah kita kerjakan. Biasanya kalau brand yang sudah multinasional, mereka akan nge-lock dalam 1 tahun. Ya. Terus paling dalam 1 tahun nggak boleh istilahnya nerima brand yang sama seperti itu. Biasanya kalau yang kondisi secara nasional gitu ya Mbak ya.
gitu. Tapi kalau untuk yang resto mungkin atau UMKM, kalau dari saya sering ngobrol sama yang apa ya owner-owner itu ya disebar aja seperti itu. Jadi dalam 1 bulan mungkin hari ini karena kan mungkin untuk orang-orang tertentu membayar influencer itu bukan sesuatu yang gampang kayak gitu. Mahal. Ini terus terang sih. Jadi ya sekarang contoh ada kita di situ ya, besok diubah lagi seperti apa. Tapi dalam 1 bulan itu paling enggak emang kayak kita tuh nggak hanya pakai satu, tapi disebar di beberapa kayak itu. Jadi kayak kita nyebar terus dijaring dalam 1 bulan kan berarti nanti hitung. Oh, dalam 1 bulan ngeluarin budgeting marketing sekian, mendapatkan sekian kayak itu. Di total secara viewers semuanya seperti ini. Kadang kan ada yang minta detail sampai statistik kan itu. Sekarang ini semua jadi orang yang sudah tahu produk kita itu sekian. Biasanya kalau orang yang mudeng kayak gitu tuh nggak ribet, Mbak Sarita. Jadi kayak oke, yang besok ini ya Mas, yang besok ini. Jadi karena mereka sudah benar-benar mudeng gimana permainan sosial media ini kayak gitu. Contoh brand-brand gede aja, mereka ngiklan aja udah terkenal, masih ngiklan terus di TV, bahkan setiap iklan sinetron ada terus gitu. Ya mungkin ada beberapa yang belum mudeng sampai ke sana, tapi ya kita perlahan ya ngobrol tentang itu, mengedukasi mereka bahwa jangan berharap langsung gede gitu. Kita itu bukan dukun kayak gitu ya. Istilahnya. Kalau kita dukun, kita buka sendiri aja udah rame kayak gitu. Seperti itu. Jadi mereka itu mungkin ada kaitannya dengan brand awareness. Semakin orang banyak tahu, maka semakin orang penasaran dan akan membeli produk tersebut gitu. Ya. Jadi sebenarnya yuk kasih sedikit masukan dong, sebenarnya pengukuran buat influencer itu sebenarnya apa sih agar bisa dibilang berhasil? Oh ya, kalau ini dari sisi influencer, ya. Ya kan kalau dia pebisnis pengennya sales, tapi kan nggak mungkin. Kalau dari influencer itu satu engagement tinggi, viewernya gede, terus komennya juga banyak kayak gitu. Tahu itu cuma sampai situ biasanya, karena yang tahu tentang sales itu kan yang punya produk seperti itu. Yang kadang mereka berterima kasih ketika contoh makasih Mas Dio, alhamdulillah ini ordernya jadi meningkat. Ada yang menyampaikan seperti itu, ada yang ya udah ketika itu udah bekerja sama ya udah gitu. Nggak ada terus kita nggak tahu juga ada sales berapa dan lain sebagainya. Mungkin itu juga rahasia perusahaan gitu. Ada gambaran angkanya nggak, misalnya gini, viewersnya misalnya sekian persen dari jumlah followers misalnya, ada nggak sih ukuran yang bentuknya angka gitu, persentase atau apa? Atau misalnya minimal berapa, misalnya kalau kayak di TikTok kan agak beda ya, seingat aku ya, misalnya kalau di TikTok itu kan followersnya bisa dikit tapi viewersnya bisa jadi lebih gede daripada followersnya gitu. Nah maksudnya ada nggak sih ukurannya, misalnya kalau Instagram kan sekarang juga 10% atau berapa gitu kalau nggak salah kan orang yang lihat konten kita. Nah berapa? Sampai 10%. Kemarin ada yang bilangin ke saya itu cuma 7% Mas. Berapa yang banyak yang bilang itu 10. Jadi ada 1-2 yang cuma 7%, ada yang bilang 10% seperti itu. Itu kan nggak ada rilis resmi dari Instagram kalau nggak salah. Apa saya? Iya nggak ada sih. Nggak ada. Ya itu cuma sekitar begitu. Jadi, nah itu emang PR-nya si influencer tersebut untuk ngebuat konten semenarik mungkin, engagement-nya banyak, dan dari viewer pertama 10% itu dari followernya sampai melebar menjadi luas, menambah persenannya dan masuk ke explore. Itu ada tujuan dari influencer dari itu. Mungkin kalau hari ini ada seorang yang followernya 500.000 mungkin, atau kalau enggak ini case-nya deodoran aja. Deodoran di Instagram 700.000. Paling enggak kita hari ini kalau udah kayak konten ini udah 100 ribuan viewer itu udah kayak ini kita berhasil kayak gitu. Jadi kalau di bawah kita juga sedih apa salah dari kami kayak gitu. Walaupun jadi kayak ya sebenarnya ketika udah dibayar udah diupload ya udah gitu. Tapi kami kayak kok viewernya sekian ya, kita harus bantu apa?
mungkin kita bisa memaksimalkan, kita naikin lagi ke stories, terus beberapa hari kita reminder lagi di stories bahwa di sini ada ini loh, kayak gitu sih. Itu untuk membantu ketika itu viewernya lagi seperti itu. Kalau di TikTok gimana? Ada nggak angka-angkanya? Nah, di TikTok itu jadi kayak apa ya? Kayak kita keberuntungan kalau saya melihat. Saya bahkan masih riset sampai detik ini. TikTok seperti apa sih dalam tentang food ini? Apakah harus cerewet mungkin VO atau seperti apa? Tapi detik ini yang kami dapatkan itu adalah emang sepadat mungkin, dan ketika itu cukup 30 detik ya udah 30 detik, nggak usah ditambahin sampai 1 menit gitu supaya orang nggak bosan. Jadi yang apa ya, transisi antara si video A ke B itu paling biasanya saya membuat itu cuma 1-2 detik, ketika langsung ganti untuk mengunci orang tuh supaya ketika mau scroll tuh ini apa lagi sih, seperti itu. Ya, saya sampai detik ini belum bisa. Semridut itu di TikTok itu baru 70.000 followersnya. Ya, follower 70.000. Tapi banyak video-video yang udah sampai kayak ada yang video 2 juta sekian, ada yang banyak ratusan ribu sekian. Tapi ya apa? Ada yang bahkan di bawah 10.000 seperti itu. Jadi terus meriset itu gimana sih supaya stabil. Dan kami melihat juga mereka-mereka yang teman-teman yang followernya udah jutaan, mereka juga viewer itu tidak mencapai jutaan juga. Jadi hanya ada konten-konten tertentu. Bahkan contoh followernya mungkin 2 juta, mereka viewernya ada yang di bawah 100.000, ada yang di atas. Jadi nggak terus yang terus 2 juta, itu enggak juga. Tapi bahkan bisa melampaui itu 5 juta mungkin seperti itu, walaupun tidak. Jadi kalau di TikTok mah masih belum kebaca lah ya gitu, maksudnya pola pola viewersnya bisa banyak itu kalau gimana gitu kan, itu belum ada ya? Ya belum ada. Tapi kalau untuk ads-nya, kalau saya melihat TikTok ads itu menarik kalau untuk mencoba ke sana, karena kita istilahnya nggak tahu kalau bahwa itu sponsor. Padahal ketika kita lihat kontennya, ketika menarik, nggak tahu. Kita melirik ke bawah, sponsor aja tulisannya. Ada linknya. Ya dicoba. Kalau di Instagram kan udah tahu tes sponsor, aduh langsung di scroll kan gitu kan. Iya. Kita ngebuat kontennya pas kayak gitu, masih kayak orang nggak tahu ini apa, kita nggak, terus kita lihat ternyata sponsor, baru kita scroll. Tapi udah mendapatkan, udah tahu produknya ini. Paling nggak udah nancep kan di. Iya. Ya. Oh ya nih, aku mau ngasih info dulu buat teman-teman yang lagi nonton gitu. Jadi di Foodies itu di 10-13 Maret itu kita ada satu program namanya MBK, membangun bisnis kuliner dari 0 batch ke 16. Nah, spesialnya untuk pertama kalinya kali ini dapat diikuti secara offline maupun online. Jadi offline tentunya di Bandung, karena Foodies di Bandung, 10-13 Maret, jadi 3 hari berturut-turut gitu. Kalau yang online itu bisa diikutin terserah di mana aja gitu kan. Jadi buat yang mau mendaftar offline kelas sekarang, itu ada include bonus e-course senilai Rp599.000, plus kita ada 10 kali grup mentoring sama pembicaranya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mendaftar, bisa mendaftar sekarang. Link sama nomor teleponnya itu ada, tadi saya pin tapi karena komennya off jadi hilang. Nanti saya nyalain lagi. Kalau misalnya mau daftar bisa ke membangunbisniskuliner.com, membangunbisniskuliner.com, atau bisa juga klik di bio-nya Foodies, atau bisa juga ke nomor WA-nya Foodies 0813 1214 7974. 0813-1214-7974. Jadi harus amankan kursinya sekarang gitu. Oh ya, sama teman-teman jangan khawatir buat yang hari ini mungkin ketinggalan dan waduh, saya baru lihat nih udah lewat 39 menit ini, udah lebih dari setengah jam. Wah, gimana gitu kan. Tenang aja, rekamannya itu tetap akan stay di IGTV-nya Foodies di Instagram, dan biasanya kalau besok akan kita upload di Foodies YouTube channel gitu. Jadi teman-teman juga jangan lupa bisa subscribe Foodies YouTube channel, aktifkan tombol loncengnya, dan share linknya ke WA group, Telegram group, dan semua grup Messenger. Jadi agar manfaatnya lebih tersebar. Oke, aku mau lanjutin korek-koreknya. Lanjutin, aku mau nanya lagi sama Dio. Nah,
pernah nggak punya satu kasus ya di mana pebisnis kuliner itu dari yang mungkin orang nggak tahu dia siapa, produknya apa, tiba-tiba gara-gara di-endorse sama deodoran ini tiba-tiba lagi langsung jadi rame blas gitu. Ada nggak ceritanya? Ya, alhamdulillah ada Mbak gitu. Jadi itu juga saya kenal, makanya saya bisa menanyakan itu gitu ya. Ya. Udah tak upload juga di TikTok Semlidut gitu. Jadi, beberapa hari yang lalu, minggu kemarin saya lupa itu pas jadi saya naikin konten, jadi dia kayak nasi seperti itu. Nasi apa? Sorry. Nasi apa? Babat. Waduh. Gores telur ya. Babat pakai sambal gitu. Nah, saya emang kayak nyup ke sana, terus take, ya seperti biasa kayak gitu. Terus habis itu udah pulang, diedit dan diupload. Nah, saya menanyakan after 2 atau 3 hari, gimana Mas? Karena ini kenal, maka saya bisa menanyakan kayak gitu ya. Yeah. Kenal secara personal gimana Mas? Mas, alhamdulillah sampai saya itu takut di grobyok Satpol PP kayak gitu. Grobyok. Itu ya kan? Iya, iya. Jadi ngebludak sampai omsetnya itu ada screenshotnya juga aku gabungin di TikTok Semlidut itu aku naikin konten ya. Setelah kami upload terus berdampak itu gitu. Nah, itu naik 3 kali lipat, bahkan sudah jadi jatah sehari itu sekian porsi udah dinaikkan sebenarnya. Itu masih sold out dalam 2,5 jam. Waduh. Beliau yang bilang ke saya dan saya masukin ke TikTok. Nah, itu salah satu yang yang merasakan dampaknya. Jadi ya mungkin kalau menurut saya juga itu emang dilalah itu rezekinya beliau juga seperti itu. Yeah. Ini mungkin nggak bisa terus seluruh orang akan terjadi seperti ini juga. Tapi harapan kami ketika bekerja sama pun kami sangat berharap dan ikut berdoa apa yang kita kerjasamakan supaya bisa maksimal semua. Kalau itu harapannya kita semakin laris, semakin terkenal. Seperti itu sih Mbak. Kalau yang pasti nasi babat ini kontennya modelnya kayak apa yuk? Jadi dia masnya makanannya atau konten yang kami buat? Konten yang dibuat gitu, jadi yang bikin dia mungkin jadi rame itu kan pasti kalau misalnya rame itu kan karena si kontennya itu viral kan, bukan viral, apa namanya ya, viewersnya banyak. Nah, pas dibuat kayak apa sih modelnya, kontennya? Modelnya sebenarnya seperti biasa aja sih Mbak, kayak kita opening di depannya, terus habis itu masuk ke pembuatan, plating, makan, udah sesimpel itu aja. Tapi nah ini konten apa ya, mungkin pedes-pedes sambil mungkin orang jadi seperti itu ya. Ini masih balik lagi ke tadi yang seperti saya bilang, ke produknya lagi soalnya. Mungkin kalau dalam hal ini jualannya adalah jualan makanan yang keseharian mungkin, atau seperti ini contohnya nasi babat mungkin. Itu mungkin hanya kayak 1 bulan contoh ya, 1 bulan itu dinaikin ke 3 atau 4, itu mungkin masih kayak bisa langsung mengangkat kayak gitu. Tapi mungkin beda lagi kalau itu mungkin cake mungkin atau apapun, kalau berharapnya sales itu mungkin lebih, kalau yang makanan seharian di blow up ke 4 gitu, udah 4 atau 5 udah cukup, mungkin kalau cake harus ekstra kayak gitu, lebih banyak influencer yang di hire mungkin untuk ngebuat supaya ini cake kok ada di sini, kok ada di sini, mungkin akan menjadi orang semakin penasaran untuk mencoba itu gitu. Kalau untuk cake yang standar-standar gitu ya, kecuali yang kita buatnya bisa yang meler-meler apa kayak gitu, kayak ordering orang pengen itu mungkin bisa seperti itu. Dan gini, yang waktu babat tadi, nasi babat itu jadi ada pola seperti itu Mbak. Jadi ada pola ketika kita naikkan itu langsung adjustment-nya itu tinggi, viewernya langsung naik, komennya banyak, mention ke orang, terus share-nya itu bener-bener ini Mbak, benar-benar banyak ya orang yang nge-share, orang yang nyimpen seperti itu. Mungkin aku liatin gitu ya, saya baca di sini ada sih Mbak. Aku liatin ke statistiknya hari ini mungkin ya. Ini udah beberapa hari yang lalu. Nah, ya viewernya bisa sampai 330.000 viewernya. Terus orang yang
Yang nge-share itu ada, yang ngirim ke DM itu ada 1.450, yang nge-save itu ada 2.874. Yang nge-save berarti itu potensial pembeli yang akan ke sana. Iya, benar. Iya, iya. Terus di nge-share via DM berarti 1.450 ini dikalikan 2 karena yang nge-share itu melihat terus di-share ke orang lain seperti itu. Ya, jadi ini sih mungkin aku liatin ya. Nah, ini. Ini yang ya. Nasi babat ya, itu kontennya. Nasi babat. Ya. Terus jadi ya begitu ya, harus lagi sambil mukbang gitu ya. Ya, kontennya seperti inilah, makan gitu. Iya. Ini gimana sih? Iya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, oke. Ya, ini tadi itu contoh kayak gitu ya. Contoh yang berhasil kayak gitu. Berhasil. Beliau juga ngobrol menyampaikan ke saya. Jadi alhamdulillah lah ikut senang kayak gitu. Nah, terus dikit lagi nih. Teman-teman yang mau nanya jangan lupa di kolom Q&A yang ada tanda tanya di bawah. Nih, ada lagi nih. Aku mau nanya lagi. Nah, tapi kalau buat Dio sendiri ya sebenarnya kan yang namanya pebisnis kuliner kan juga macam-macam ya bentuknya dan perilakunya gitu. Nah, aku mau nanya sebenarnya ya perilakunya ada yang aneh, ada yang baik gitu kan. Kalau tadi mungkin yang nasi babat itu karena kenal dan mungkin enak hubungannya itu mungkin yang baik kategorinya. Nah, tapi aku mau nanya sebenarnya kalau dari Dio sendiri sebagai orang yang ya bisa dibilang menjadi influencer juga ya, influencer ya KOL gitu. Sebenarnya paling nyaman itu kalau di kontak itu kayak gimana sih? Apakah mungkin lewat DM kah atau lewat apa gitu, dan mungkin cara menyapanya tuh enaknya pengennya kayak gimana sih? Oh ya, oke. Yang pengennya kayak gimana dan yang jangan yang gimana gitu. Oh ya, oke. Nah, jadi gini. Kalau untuk beberapa teman-teman yang hari ini udah udah lumayan gitulah mungkin ya. Mereka mempunyai PIC masing-masing gitu di timnya untuk mengurusi contoh ini dalam hal endorse kayak gitu ya. Kontak endorse kayak gitu. Dan biasanya menyarankannya ada 2. Ada yang tetap pakai WA sama email, ada juga yang cuma memakai email. Tapi mayoritas itu mereka nggak nerima via DM, karena DM itu untuk kami ini ketumpu terus kayak gitu. Jadi jadi kita kan nggak ngebaca sedetail itu gitu kan. Iya. Nggak ngebaca itu. Dan bahkan di bio kan biasanya kayak udah ditulis kontak bisnis kayak itu ke sini kayak itu. Nah, tapi gini, ada yang tapi hari ini kan WA bisa, kalau untuk WA kan bisa langsung maksudnya buat reply kayak gitu kan. Reply. Ya, WA bisnis. Ya, nanyain dari mana dan lain sebagainya itu. Ya. Kalau jadi ada kalau email enggak. Email ada yang kayak cuma ngirim cuma info PP kayak gitu. Nah, PP itu apa ya? Iya, cuma info PP itu doang. Ini waduh, maksudnya apa? Dia nggak memperkenalkan gitu. Dia hanya ngirim terus info PP. PP apa yang maksudnya enggak gitu. Pulang pergi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin alangkah baiknya ya. Jadi perkenalan dulu mungkin di email karena nggak bisa reply otomatis. Perkenalan dulu kami siapa, dari mana, tujuannya apa. Biasanya gitu, menanyakan foto berapa atau red card dan lain sebagainya seperti itu. Tapi paling nggak pertama itu ada perkenalan dulu. Jadi saya siapa, dari mana, seperti itu. Itu sih. Biasanya kalau yang kayak info PP, endorse berapa, kayak gitu nggak bisa. Nggak akan gitu. Endorse berapa? Udah kayak awal aja udah kayak nggak apa ya istilahnya, bahasa hardnya itu kayak nggak punya sopan santun lah kayak gitu. Kayak seperti itu. Tapi mungkin mereka juga belum banyak yang belum berpengalaman tentang itu. Jadi kami sebenarnya memaklumi aja kayak gitu. Jadi mungkin ini belum pernah kerjasama tentang seperti itu. Jadi mereka ya setahunya ya menanyakan seperti itu aja. Positifnya seperti itu sih. Jadi kalau bisa justru jangan lewat DM ya, karena ketumpuk pasti nggak kebaca. Jadi lebih nyaman sebetulnya kalau nggak lewat WA, itu lewat email. Ini masyarakat Indonesia itu suka kurang, padahal di bio udah ditulis. Itu gede banget di. Oh iya emang.
Oh, tapi kalau nggak salah sekarang tuh kan kalau di Instagram, kalau nggak salah kita bisa masukin yang apa button kontak itu ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau begitu diklik kontak, dia biasanya sih langsung masuk ke WA, bener nggak? Ya, ya. Ya, Itu benar ya. kayak ini Mbak, yang aku belum pernah insert. Kayaknya itu biasanya ke email ataupun ini ya, atau telepon kalau nggak salah. Kalau Oh WA iya. insert link, biasanya maksudnya ke yang link itu biasanya. Oh iya 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 iya. Ya. Tapi intinya kalau bisa jangan DM aja intinya ya gitu. Jadi Ya, kalau bisa jangan DM, kalau bisa pakai button kontak itu atau klik linknya, gitu ya, ya. ya di situ udah biasanya udah jelas. Kadang ada yang nggak masukin alamat emailnya di button kontak, mereka tapi pasti udah menyertakan di bio-nya seperti itu di bio. Gitu. Jadi teman-teman pebisnis kuliner ingat ya dibaca bionya. Udah ditulis gede katanya kan. Udah ditulis gede, dibaca, terus jadi jangan di DM lagi. Dan kalau misalnya mau nge-WA atau nge-email itu kalau boleh ya kulonuwun dulu gitu ya. Apa kenalan dulu aku siapa gitu kan, namanya siapa, produknya apa, pengen apa maksudnya pengen minta bantuan ke influencernya ini apa lah gitu, saya mau ngapain, saya minta tolong ini, bolehkah kita minta rate-nya mungkin ya, atau enggak mungkin bertanya Mas kalau endorse kira-kira memungkinkan atau enggak, pokoknya ada pembukaannya lah, jangan endorse berapa woi. Formalnya sangat langsung ditunyul, kamu siapa? Gitu kan enggak. Iya, ditoyor, oi gitu kan. Oi gitu kan, kamu apa berapa woi. Kan gitu ya. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, sedikit dong info kalau misalnya teman-teman pebisnis kuliner yang nonton itu pengen ngontak Dio, berarti lewat DM ya. Sorry, lewat itu ya, lewat email atau lewat yang sesuatu yang ada di bio-nya Dio lah pokoknya ya. Ya itu udah saya tulis terus tinggal klik aja di link. Jadi kita ngebuat link website itu yang situ ada info kontaknya, tinggal klik itu langsung masuk ke WA kita. Kalau pengen WA, kalau dari email bisa langsung klik button yang email itu sih. Nah, oke. Terus jadi kalau misalnya teman-teman yang masih UMKM itu masih bisa lah ya. Boleh ya kalau misalnya ngontak Dio ya. Asal sopan gitu ya. Apa? Semuanya boleh, UMKM, UKM atau apapun itu. FNB. Boleh semua lah pokoknya. Apa? Apa? FNB yang penting. Oh iya, FNB yang penting, bukan deodoran ya. Deodoran nggak boleh ya. Setiap. Waduh. Kamu jadi ngiklan. Ya, pokoknya kalau yang produknya F&B aja pokoknya. Jadi kalau misalnya produknya perawatan tubuh belum ya kayaknya ya. ada case pelangsing gitu Mbak, kayak gitu. Oh, terus? Tapi itu menurut kami namanya cukup gede juga. Cuma kita nggak jadi karena mereka pengennya hanya kayak naikin ke story atau satu feed, dan saya pengennya enggak. Saya kalau mau ya real testing kayak itu. Emang dalam 1 bulan aku minum, terus before afternya akan kita kasih tahu. Jadi gitu. Jadi seumpama jadi emang benar-benar yang real. Jadi waktu itu karena mereka ngeyel enggak istilahnya enggak Mas, kita cuma kayak butuh cuma satu di post. Oh kayak gitu, nah, kita nggak menerima karena orang kita aja nggak konsumsi, masa kita ngasih ke rekomendasi gitu kan, kayak kita aja nggak mau digituin, istilahnya gitu. Saya sering ngebalikin ke diri saya sendiri gitu, saya juga nggak mau digituin. Ya gimana caranya jangan seperti itu gitu. Oh iya nih, sebelum aku move lagi, kita ini biasanya kan ada ada sesi foto bareng, kita foto bareng dulu gimana? Gitu. Jadi buat teman-teman foodpreneur ini ayo pada di screen capture, kemudian nanti di post di Instagram story-nya masing-masing. Boleh juga di tag ke @diodoran DYOROAN. Itu situ kayaknya udah terkenal lah ya pokoknya. @diodoran, dan jangan lupa juga ke @foodies.id. Oke, mungkin boleh kita bergaya dulu. Kita foto dulu.
Aku mau nge-print screen juga. Ya, aku juga. Oke. Udah. Nah, terus aku coba buka dulu ya. Tadi tuh banyak kayaknya yang nanya di feed, nanti coba aku scroll, aku mau duluin yang di question dulu ya. Oke, kita mau tanya. Ini dari tadi ada yang nanya, kalau kamu endorse saya makanan bisa nggak? Bisa sebenarnya ya, tapi asal jujur ya. Tadi kayaknya udah dijawab. Ya, bisa ya sebenarnya ya. Oke. Yang penting terus, yang penting halal, benar. Yang penting halal sama mungkin nggak pasti diterima tadi ya, harus dikurasi lah ibaratnya, harus dilihat dulu dan dipakai beneran gitu. Nah, ini ada lagi satu lagi yang nanya, kira-kira TikTok ini medsos yang cukup langgeng kayak FB, Instagram nggak ya? Menurut Dio gimana? Kalau menurut saya iya Mbak, kayak gitu. Iya. Ini semakin gede kayak gitu, dan waktu itu TikTok itu menjadi seperti yang Mbak Sarita bilang tadi, kayak TikTok itu zaman-zaman Bowo itu kan cuma kayak buat joget-joget, apa sih kayak gitu. Saya aja nggak ngebuat waktu itu, kayak tapi hari ini kebalik kayak gitu, semua kebalik dan banyak informasi-informasi, akun-akun yang mempunyai value, apapun itu, nggak hanya di F&B, ada di buahnya, ada di properti, apapun itu ada di TikTok, dan kita bisa dapat ilmu dari sana seperti itu. Mungkin ada contoh melipat apalah itu sampai dari itu udah saya jadi versi singkatnya cuma karena nggak bisa di searching aja ya. Ini kalau di YouTube itu kan bisa searching cara gitu ya, cara beli handphone baru lah itu ya, keluar di YouTube, terus harus punya uang, nah kayak gitu kan. Ya, harus punya uang, kayaknya semuanya harus punya uang. Kan enggak, tapi kalau pertanyaannya itu jawabannya kalau dari saya iya kayak gitu. Tapi tergantung nanti ini perkembangannya seperti apa lagi dari si TikToknya, karena ini kan semakin ke sana kan, yang TikTok ada fitur ini, nanti Instagram ada ini, mungkin nanti ada sosial media baru lagi yang lebih ini lagi. Jadi kayak sosial media baru mungkin sangat mungkin akan muncul lagi. Mereka membaca oh si Instagram itu ada kekurangan ini, oh TikTok ini ada kekurangan ini. Mereka akan membuat semakin melengkapi dan semakin lebih powerful lagi, mungkin seperti itu bahasanya. Itu kayak kalau bakal lama, ya masih lama gitu. Dan buat teman-teman yang mau ngebuat TikTok hari ini, algoritmanya masih sangat gampang sekali. Kayak gitu. Masih sangat apa tadi? Sorry, masih sangat gampang algoritmanya itu. Yang penting kita buat konten kayak itu sereceh mungkin, kita upload terus sereceh mungkin. Ada satu mungkin yang FYP gitu ya, kalau bahasanya trendingnya FYP. Nah, tinggal ketika satu itu FYP ya dikembangkan gitu. Yang terjadi ketika akun-akun personal satu FYP, ya udah berikut nggak dikembangkan konten tersebut, ya jadi orang ya malas gitu. Yang mungkin yang ini contoh kayak ngebantu pedagang, terus habis itu yang membantu pedagang banyak yang share, view-nya tinggi, FYP, habis itu posting joget-joget, ya siapa yang mau ini kayak gitu. Istilahnya seperti itu ya. Tapi pertanyaan tadi kalau pertama ada kemungkinan ya, kalau saya Berarti kalau di TikToknya Dio sendiri yang Semlidut itu berarti sebenarnya kurang lebih kontennya mirip-mirip, cuma mungkin penyampaiannya ada yang lebih ke joget-joget mungkin, atau sama aja? Kalau di TikTok Semlidut itu kita lagi riset ya. Kalau di sana kan VO gitu. Kalau di Instagram, voice over ya. Ya, kalau di Instagram kan kita take langsung lah itu. Ini kita take video sama langsung tentang produknya ini kayak gitu. Kalau TikTok itu kan voice over lah, HP-nya mungkin yang di terus ya. Over kayak gitu. Itu lebih simpel mungkin untuk beberapa orang yang nggak pengen yang malu-malu ngeong, mungkin mau menambahkan wajah, kan tinggal di VO kan selesai. Mereka hanya makan gitu, udah simple. Iya. Oke, paling ini menuju hampir terakhir gitu kan, berarti terakhir banget. Ini dong minta closing statement dong dari Dio buat teman-teman foodpreneur yang lagi nonton, biar mereka jadi lebih semangat untuk bisnisnya. Oke, ya. Jadi untuk
teman-teman trainer tetap semangat di kondisi seperti ini. Ini kan berpanjang terus lagi gitu ya. Yakin aja gitu bahwa pasti ada hikmah balik ini. Mungkin untuk beberapa owner-owner tadinya yang kayak sangat saya jualan online hari ini aja seperti ini pasti paksa caranya bisa jualan online dan itu bisa jadi income menjadi dua ini ya. Jadi dapatnya dari offline dapat online dapat itu kan sebuah apa ya istilahnya ada income tambahan lah seperti itu. Setelah pasar yang masih pandemi ini menjadi sebuah apa ya kita meningkatkan kualitas kayak gitu dari yang kayak liha-liha udah jualannya lancar hari ini dituntut untuk lebih di mungkin yang tadinya ayam hanya dijual offline sekarang di frozen bisa di seluruh Indonesia kita mengalahkan dari penjualan online-nya itu kan berarti pandemi ini sebenarnya kalau kita positif, kita tetap semangat, pasti ada hikmah di balik itu dan ada sesuatu yang sangat dahsyat seperti itu. Gitu ya. Dahsyat. Terus dalam kalau untuk nantinya mungkin endorse dan lain sebagainya ke teman-teman, kalau ini F&B mungkin ke food blogger atau mungkin food brand. Kalau dari saya sih ya seadanya budgeting marketing kayak itu jangan dipaksain terus belajar terus, contoh belajar di akun foodies ini mungkin bahwa jadi kan karena banyak yang masih kayak langsung berharap sales mungkin dengan apa sih sebenarnya kalau kita endorse itu ininya di apa itu mungkin lebih ya jangan memaksakan lah kayak gitu. Yang penting terus berusaha terus jangan lupa hari ini memakai masker. Oh iya benar memakai masker. Nih aku juga pakai. Oke, paling segitu dulu. Terima kasih juga buat ngobrol-ngobrol 1 jamnya buat Dio dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah 1 jam ini stay tune nonton kita berdua gitu kan. Jadi semoga semua sharingnya Dio ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman foodpreneur dan juga nggak ketinggalan menjadi amalan buat Dionya sendiri. Oke, segitu dulu dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Bye. Thank you Mbak Sarita. Ya, thank you semuanya. Thank you Dio.